Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai rata-rata. Rata-rata dapat kita simbolkan dengan X bar. Untuk mencari rata-rata kita bisa dengan menggunakan rumus menjumlahkan frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan seluruh frekuensi. Nah, di sini X bar itu rata-rata, F-nya frekuensi, dan XI-nya adalah titik tengah. Untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai titik tengah, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Untuk langkah yang kedua adalah mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah pada masing-masing kelas. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan XI dan frekuensi sehingga hasilnya di kolom yang paling kanan ya. Setelah itu menjumlahkan seluruh yang sudah kita kalikan sebelumnya, maka hasilnya 3415. Lalu kita mencari jumlah seluruh frekuensi, yaitu seluruhnya adalah 70. Langkah yang terakhir adalah mensubstitusikan ke dalam rumus. Nah, itu rumusnya. Kemudian tinggal kita masukkan dan hasilnya adalah 48,78. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai median. Median rumusnya adalah tepi bawah median ditambah interval kelas dikalikan dengan N/2 dikurangi FK sebelum median dibagi dengan frekuensi pada median tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama kita harus menghitung frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menentukan TP dengan mencari letaknya terlebih dahulu, yaitu N/2. Dengan N-nya 70 dibagi 2 hasilnya adalah 35. Nah, berarti frekuensi 35 ada di kelas yang keberapa? Kalau kelas yang pertama kan dimulai dari 1 sampai 5. Kelas yang kedua mulai dari 6 sampai 20. Nah, untuk 35 berarti terletak pada kelas ketiga. Selanjutnya kita cari tepi bawahnya, yaitu batas bawah pada kelas ketiga dikurangi ketelitian data. Ketelitian data pada bilangan bulat adalah 0,5, maka tepi bawahnya adalah 45 dikurangi 0,5, hasilnya 44,5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan interval kelas. Caranya yaitu dengan mengurangkan batas atas kelas ketiga dikurangi batas bawah kelas ketiga kemudian ditambah 1, hasilnya adalah 5. Langkah yang terakhir adalah mensubstitusikan ke rumus. Maka hasilnya adalah 48,25. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang modus. Untuk modus rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah interval kelas dikalikan dengan D1 dibagi D1 plus D2. D1 sendiri adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Untuk langkah yang pertama kita tentukan tepi bawahnya terlebih dahulu. Untuk menentukan tepi bawah kita harus mencari letak tepi bawahnya terlebih dahulu. Letaknya itu terletak pada frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi yang paling banyak adalah 20 yang terletak pada kelas ketiga. Maka tepi bawahnya terletak pada kelas yang ketiga. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus untuk mencari tepi bawah. Hasilnya adalah 44,5. Langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan D1 dan D2. Yang pertama D1 terlebih dahulu. D1 dicari dengan F modus dikurangi F sebelum. F modusnya adalah 20, F sebelumnya itu atasnya berarti 15, maka 20 kurangi 15 sama dengan 5. Kemudian menentukan D2 caranya sama, hasilnya 5. Selanjutnya menentukan interval kelas, kita skip saja karena sudah dibahas. Dan langkah yang keempat dengan mensubstitusikan rumus. Hasilnya adalah 45
27. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.